Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Nurul Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan PGSD dengan NIM 857531748. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah praktikum IPA di SD. Praktek yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, tujuannya dari praktek kali ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, adapun ya alat dan bahan yang saya siapkan pada kesempatan kali ini ya, yang pertama ada botol ya. Fungsinya nanti untuk menaruh air deterjen di sini, dan di sini saya juga sudah menyiapkan ada beberapa wadah ya, kuah gelas untuk kita amati ya pertumbuh kembangannya. Oke ya, selanjutnya ya yang akan saya lakukan pada praktikum kali ini, yang pertama saya akan memasukkan beberapa helai tisu ke dalam wadah yang sudah saya siapkan. Oke, setelah kita menyiapkan medianya ya, sekarang kita akan menyiapkan untuk air deterjennya. Nah, sekarang deterjen yang saya gunakan yaitu deterjen cair ya, karena tidak ada untuk deterjen bubuknya. Nah, cukup segini saja ya, karena tempat yang saya gunakan pun sedikit ya, kecil airnya, dan kita tidak akan membutuhkan terlalu banyak. Oke, kita aduk dulu ya. Oke, kita pakai yang 100%. Isi. Nah, sekarang kita akan memasukkan biji kacang hijau ya, yang sudah saya rendam selama kurang lebih 5 menit ya. Kita masukkan per 10. Setelah kita memasukkan biji kacang hijau ya ke dalam wadah yang sudah kita sediakan, lanjut kita masukkan air yang sudah kita siapkan. Mulai dari sini dulu ya, karena ini air yang masih bersih ya, yang belum terkontaminasi oleh deterjen ya. Ini air yang pertama kita masukkan. Oke, saya rasa cukup. Nah, setelah kita masukkan air deterjen dan air kontrol ya dari PDAM ataupun dari sumur, dan juga biji kacang hijau ke tempat yang sudah kita sediakan ya, selanjutnya kita tutup ya, agar sinar matahari tidak mengenai praktek ataupun uji coba yang kita laksanakan kali ini ya. Nah, baik ya, sekarang kita akan menyimpan ya hasil dari uji coba praktek kita tadi ya, di tempat yang gelap ya. Kita tunggu sampai 24 jam berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang ya
Kali ini kita akan mulai mengukur pada hari pertama ya, 24 jam setelah kita menanam kacang hijau ya, menggunakan air deterjen ya. Kita mengamati bagaimana pengaruh air deterjen ya untuk perkembangan biji kacang hijau ini ya dalam perkecambahan ya. Oke, kita mulai dari air PDHM ya di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada alatnya menggunakan pengaris biasa ya. Kita mengukur satu persatu ya, dimulai dari air PDHM. Oke ya, setelah kita tadi melakukan pengukuran satu persatu ya, ini baru hari pertama ya. Nanti kita lanjut lihat perkembangannya pada hari kedua ya. Terima kasih, dadah. Nah, sekarang memasuki hari kedua ya, mari kita lihat perkembangan dari biji kacang hijau yang sudah kita semai ya menggunakan air deterjen ya, dari mulai 100%, 50% ya. Maaf ketukar ya ini. Nah, 25, 12, 6, 3,1 dan menggunakan air PDHM ya. Nah, sekarang kita akan ukur untuk yang pakai deterjen 100%. Nah, tadi ya setelah kita selesai mengukur dari pertumbuhan kacang hijau ya pada hari kedua ini ya, bisa kita lihat ya dari kacang hijau yang direndam oleh deterjen 100% ya, akarnya itu agak membusuk ya, berbanding terbalik dengan larutan yang 0 deterjen ya. Akarnya itu sangat panjang ya, sangat panjang dan sehat. Jadi kesimpulannya deterjen sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan perkecambahan khususnya di tumbuhan kacang hijau ya, biji kacang hijau ini. Nah, sebelum saya menutup praktikum kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku paket ini ya, di buku paket praktikum MIPA di SD. Nah, pertanyaan yang pertama, apa fungsi larutan 0 kontrol ya, larutan 0 ya pada gelas kontrol ini ya. Nah, larutan 0 kontrol ini berfungsi sebagai pembanding ya untuk melihat pertumbuhan alami kacang hijau tanpa pengaruh zat deterjen ya. Jadi larutan 0 kontrol ini berfungsi untuk sebagai pembanding ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan kacang hijau tanpa adanya zat deterjen ini. Lalu yang kedua, apa kesimpulan Anda bila pada larutan 0,0 ada kacang hijau yang mati? Nah, ada beberapa faktor yang memungkinkan ya jika pada larutan 0 ini ada kacang hijau yang mati ya. Yang pertama, jeleknya kualitas kacang hijau. Ya, kualitas kacang hijau ini sangat menentukan ya untuk melihat pertumbuhannya. Jika kalian mau menggunakan kacang hijau yang kualitasnya bagus, pasti pertumbuhannya akan cepat, dan berbanding terbalik jika menggunakan kacang hijau yang kualitasnya rendah ataupun buruk ya. Yang selanjutnya, kurangnya oksigen ataupun air. Nah, di sini sangat menentukan sekali ya, karena kelembaban pada media ya sangat menentukan keberhasilan dari pertumbuhan kacang hijau ini. Ya, kurangnya air bisa sangat mempengaruhi pertumbuhan dari kacang hijau ini. Yang ketiga, sudah terkontaminasi bakteri. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Ada kalanya pada saat penyiraman ataupun pada saat yang mengukur perkembangan pada hari pertama ataupun hari kedua ya, tangan yang kalian gunakan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri ya dari luar. Nomor 3, mengapa pertumbuhan kacang hijau di dalam gelas piala harus ditutup dengan kertas timah? Nah, pada praktikum yang saya gunakan kali ini, saya tidak menggunakan kertas timah, melainkan saya tutup di ruangan yang tertutup ya, menggunakan sebuah wadah agar cahaya tidak langsung terkena pada
kacang hijau. Ya, ada beberapa alasan ya. Kertas timah ataupun si kacang hijau ini harus ditutup ya. Yang pertama, karena cahaya dapat merusak pertumbuhan kacang hijau. Dalam gelap ya, pertumbuhan kacang hijau lebih maksimal. Nah, jadi jika kacang hijau disimpan di tempat yang terang, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Nah, berbanding terbalik dengan kacang hijau yang disimpan di tempat yang tertutup ya, perkembangannya akan jauh lebih maksimal lagi ya. Yang kedua, membantu menjaga kelembaban agar media di dalam gelas tetap basah. Nah, ini juga menjadi kunci dalam memaksimalkan pertumbuhan kacang hijau ya. Gelas yang basah, yang lembab itu menjadi kunci agar pertumbuhan kacang hijau lebih maksimal lagi ya. Nah, mungkin ya pada praktikum kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.